sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ngadiono. Saya adalah mahasiswa Stisik Udiri Jakarta, yaitu semester 5. Kali ini saya diberi tugas dengan mata kuliah yaitu Manajemen Media Digital. Yang kali ini itu disuruh menerangkan yaitu tentang Search Engine Optimization atau disingkat SEO. Dalam topik pembahasan kali ini yaitu adalah tentang on-page SEO, yang kedua adalah off-page SEO, yang ketiga adalah technical SEO, yang keempat adalah local SEO. Yang kemudian yang selanjutnya adalah tentang Search Engine Optimization atau SEO. Serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Tujuan SEO itu adalah menempatkan sebuah situs web pada posisi teratas atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Terus tujuan yang kedua adalah agar web atau blog itu selalu berada di halaman terdepan dan teratas dari suatu search engine sehingga selalu berada di posisi teratas, maka besar kemungkinan web atau blog itu sering dikunjungi. Yang selanjutnya adalah metode SEO. SEO itu sendiri itu memiliki dua metode utama yang wajib digunakan dan diterapkan dalam optimasi website, yaitu SEO on page, terus yang kedua adalah off page SEO strategi. Yang selanjutnya adalah SEO on page, itu definisinya adalah merupakan rangkaian optimasi yang dilakukan pada dalam website agar isi dari halaman itu bisa memenuhi indikator dari kriteria SEO yang baik. Umumnya jenis optimasi ini banyak dilakukan oleh para blogger, mengingat kiat-kiat ini bisa pengguna itu melakukan dengan sangat mudah. Yang selanjutnya adalah tahapan proses metode SEO on page, yaitu pemilihan domain. Pemilihan domain yang tepat dapat membuat suatu website itu tersebut dapat mudah dicari dan dikenal oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah pemilihan template SEO friendly. Banyak template untuk website yang ada, baik yang free ataupun berbayar, itu sangat mempengaruhi SEO pada suatu website. Yang selanjutnya adalah pengamanan keywords. Dengan pemilihan keyword yang berhubungan dengan suatu bisnis tertentu, maka website tersebut itu akan mudah untuk dicari dan ditemukan. Terus yang selanjutnya adalah peletakan kata kunci yang tepat. Judul postingan produk atau artikel itu harus menggunakan keywords. Terus link artikel itu harus berisi keyword. Terus meta text atau meta description itu harus berisi keywords. Terus judul artikel itu harus menggunakan keywords, dan paragraf pertama dari artikel itu harus berisi keywords. Terus menggunakan gambar yang unik yang telah di tag dengan keywords. Terus yang selanjutnya adalah percepat waktu atau loading halaman website. Percepatan waktu loading pada suatu website itu tentu sangat dipengaruhi beberapa hal, termasuk pada pemilihan template maupun hosting website yang digunakan. Pengertian SEO off page itu adalah strategi optimasi yang dilakukan di luar situs web Anda untuk meningkatkan peringkat dan reputasi situs di hasil pencarian. Fokus utama dari off page SEO itu adalah membangun otoritas dan kredibilitas melalui berbagai teknik yang akan dibahas dalam artikel ini. Pentingnya SEO off page itu memainkan peran yang sangat penting dalam menunjukkan kepada mesin pencari bahwa situs web Anda itu memiliki otoritas dan relevansi di bidangnya. Itu dengan mengoptimalkan elemen-elemen off page, Anda itu membantu meningkatkan peringkat, meningkatkan lalu lintas, dan memperkuat citra merek Anda. Tahapan proses metode SEO off page itu ada 5 tahapan. Terus tahapan yang selanjutnya adalah tahapan proses metode SEO atau off page. Di sini tuh ada 5 tahapan. Tahapan pertama adalah backlink. Yang kedua adalah social media marketing. Terus yang ketiga adalah influencer outreach. Terus yang keempat adalah web blogging. Terus yang tahapan yang terakhir adalah local SEO. Terus yang selanjutnya adalah teknik tambahan dalam SEO off page. Yang pertama adalah forum dan komunitas online. Yang kedua adalah konten yang dapat dibagikan. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah directorial business. Untuk tahapan yang terakhir adalah itu monitoring dan analisis off page SEO. Seperti yang kalian tahu bahwa
SEO atau Search Engine Optimization itu merupakan salah satu teknik di dunia digital marketing untuk membantu meningkatkan traffic suatu website. Salah satu teknik yang digunakan oleh SEO spesialis dalam mengoptimasi website adalah SEO on page dan SEO off page. Namun, apa sebenarnya pengertian dan manfaat dari SEO on page dan SEO off page? Seperti apa contohnya? Mari kita bahas yang lebih detail. Perbedaan SEO on page dan SEO off page itu SEO on page itu adalah teknik optimasi dengan cara mengoptimalkan konten. Perbedaan SEO on page dan SEO off page itu adalah SEO on page itu adalah teknik optimasi dengan cara mengoptimalkan konten serta beberapa hal teknis yang terdapat pada halaman website, sedangkan SEO off page itu adalah teknik optimasi dengan cara mengoptimalkan website secara eksternal atau dari luar website. Teknik SEO one page itu lebih fokus pada hal-hal yang dapat membuat konten website menjadi SEO friendly. Dengan kata lain, SEO on page itu lebih fokus pada konten dan hal-hal internal. Sementara SEO off page itu lebih fokus pada hal-hal eksternal. Secara sederhana, SEO on page itu membuat konten kamu itu terlihat berkualitas sehingga itu dapat menyenangkan pembaca dan dapat terdeteksi oleh mesin pencari Google. Sementara itu, SEO off page itu membuat websitemu itu memiliki kredibilitas tinggi sehingga mendapatkan kepercayaan dari Google untuk ditempatkan di ranking teratas. Kedua tipe SEO ini itu harus dioptimalkan secara bersamaan, tidak bisa hanya salah satu saja. Itu di penjelasan yang singkat mengenai kedua tipe SEO tersebut. Penting untuk mengoptimalkan keduanya secara konsisten supaya websitemu dapat berada di peringkat teratas mesin pencari Google. Apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata Search Engine Optimization atau SEO? Pikiranku mungkin langsung tertuju pada kata kunci yang terdapat di sebuah artikel. Hal tersebut tidak salah, namun sebenarnya ada banyak hal lain yang mempengaruhi ranking situs di search engine. Salah satunya adalah technical SEO. Technical SEO itu adalah salah satu strategi yang kerap disepelekan oleh digital marketer. Padahal teknik yang satu ini itu memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan situsmu loh. Berbagai aspek yang terdapat dalam strategi ini itu bisa dibilang tak kasat mata, berbeda dengan keyword yang selalu disebut sebagai kunci keberhasilan SEO. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan technical SEO? Bagaimana manfaatnya bagi sebuah situs? Technical SEO atau Search Engine Optimization atau disingkat dengan SEO, teknik ini adalah proses untuk mengoptimalkan aspek teknik pada sebuah situs web agar dapat ditemukan, dipahami, dan diindeks oleh mesin pencari. Teknik SEO itu dapat membantu meningkatkan peringkat situs web di mesin pencari, sehingga konten artikel itu dapat muncul di halaman hasil pencarian. Technical SEO itu juga dapat membuat situs web berjalan lebih dapat mudah dijelajahi oleh mesin pencari. Kenapa technical SEO itu penting? Technical SEO itu penting itu karena membantu memastikan suatu website itu mudah di-crawl dan bebas dari masalah teknis apapun, sehingga itu memudahkan search engine memahami dan mengindeks website tersebut. Search engine hanya mengindeks halaman yang dapat diakses oleh crawler mereka. Halaman website yang tidak dapat di-crawl itu tidak akan terindeks dan tidak dapat ditemukan di hasil pencarian. Struktur dan navigasi website. First of all, itu Anda itu harus memastikan bahwa struktur website itu sudah Anda rancang dengan baik. Jika tidak, Anda itu akan menemui masalah di crawling dan indexing yang menyebabkan website Anda itu sulit ditemukan oleh Google. Struktur website yang kuat itu membuat situs technical SEO lainnya itu jauh lebih mudah. Apa itu local SEO? Sebelum membahas bagaimana cara melakukan local SEO, pahami dulu yuk, apa itu local SEO? Sederhananya adalah, local SEO itu adalah salah satu strategi untuk meningkatkan visibilitas bisnis pada mesin pencari yang berhubungan dengan lokasi tertentu. Tujuan mengoptimalkan local SEO itu adalah untuk meningkatkan brand awareness yang menarik pelanggan secara lokal serta mendapatkan calon pelanggan lainnya yang ada pada lokasi tertentu. Local SEO atau Search Engine Optimization itu adalah strategi optimasi mesin pencari yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas bisnis pada hasil pencarian berdasarkan lokasi geografis. Local SEO itu penting bagi bisnis yang mengandalkan pelanggan dari area sekitar seperti restoran, salon, atau toko retail. SEO lokal itu sangat penting bagi bisnis yang ingin menyangkut konsumen di wilayah geografis tertentu. Menurut Google, 46% pencarian di platformnya itu memiliki unsur lokal. Contoh sederhananya, ketika seorang mencari kafe dekat sini, mereka menginginkan hasil yang relevan dengan lokasi mereka. Dengan SEO lokal, bisnis Anda itu bisa tampil di hasil pencarian lokal dan menarik lebih banyak konsumen di area sekitar. SEO lokal itu juga bermanfaat untuk meningkatkan brand awareness, mengarahkan lalu lintas langsung ke toko, dan mendorong tindakan seperti panggilan telepon atau kunjungan situs dari pelanggan yang mencari produk atau layanan di daerah terdekat. Cara melakukan local SEO.
Mengoptimalkan lokal SEO itu sangat penting untuk meningkatkan visibilitas bisnis lokal di mesin pencari seperti Google. Dengan mengoptimalkan lokal SEO, bisnis kamu itu dapat lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan di sekitar lokasi bisnis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan lokal SEO dengan referensi dari artikel di atas. 1. Buat entry di Google Business Profile. Langkah pertama dalam mengoptimalkan lokal SEO itu adalah memastikan bisnis kamu itu terdapat di Google Business Profile. Untuk mendaftarkannya pun itu cukup mudah. Berikut cara melakukannya. Yang pertama adalah kunjungi Google Maps. Buka Google Maps dan klik menu di sebelah kiri atas. Lalu pilih tambahkan bisnis Anda. Kamu akan diarahkan ke halaman Google Businessku. Yang kedua adalah halaman Google Businessku. Kunjungi halaman Google Businessku dan klik login atau kelola sekarang. Setelah itu klik tambahkan bisnis. Yang ketiga adalah isi formulir pendaftaran. Isi semua informasi yang diminta dengan data yang valid dan lengkap. Pastikan untuk mencatat data yang diisi untuk keperluan citation dan karena konsistensi itu sangat penting dalam lokal SEO. Terus yang keempat adalah verifikasi bisnis. Selesaikan proses verifikasi yang digunakan. Jika berhasil, bisnis kamu itu akan masuk ke tahap review dalam 1x24 jam dan kemudian bisa tampil di Google Maps. Terus yang kedua adalah lakukan riset keyword untuk bisnismu. Riset keyword itu sangat penting dalam strategi SEO untuk bisnis lokal. Berikut langkah-langkah melakukan riset keywords. Yang pertama adalah gunakan tool gratis. Tools seperti Ubersuggest itu dapat membantu menemukan kata kunci yang paling sesuai untuk bisnismu. Cari data jumlah pencarian kata kunci per bulan dan tingkat kesulitannya. Yang kedua adalah contoh riset keywords. Jika bisnismu adalah digital marketing, gunakan kata kunci seperti digital marketing agency atau jasa pembuatan website murah dalam nama bisnis di Google Maps. Terus yang ketiga adalah panduan riset. Baca panduan menggunakan Ubersuggest untuk riset keyword di sini. Terus yang ketiga adalah optimasi konten on page. On page SEO itu sangat penting untuk memberi sinyal kepada mesin pencari tentang relevansi konten kamu. Berikut cara mengoptimasi on page SEO. 1 adalah skema markup. Tambahkan struktur dan data dengan skema markup pada website. Pilih jenis skema lokal bisnis dan isi data bisnis kamu. Gunakan skema markup generator untuk membuat struktur data ini. Terus yang kedua adalah relevansi konten. Pastikan semua informasi di Google Business relevan dengan bisnis kamu. Sertakan kata kunci dalam setiap paragraf dan rutin membuat postingan di Google Maps itu mengenai promo atau artikel terkait. Yang keempat adalah optimasi meta description. Yang keempat adalah meta description. Meta description itu adalah membantu meningkatkan klik dari hasil pencarian. Terus berikut tips mengoptimasi meta description. Yang pertama adalah sertakan kata kunci lokal. Masukkan kata kunci yang mencakup lokasi seperti nama kota atau wilayah. Contoh, toko bunga terbaik di Jakarta Pusat. Yang kedua adalah informasi lokasi. Sertakan alamat atau landmark terkenal di sekitar bisnis kamu. Yang ketiga adalah deskripsi menarik. Buat deskripsi yang menarik dan munculkan rasa ingin tahu. Gunakan antara 150 terus yang ketiga adalah deskripsi menarik. Buat deskripsi yang menarik dan munculkan rasa ingin tahu. Gunakan antara 155 sampai 166. Terus yang ketiga adalah deskripsi menarik. Buat deskripsi yang menarik dan munculkan rasa ingin tahu. Gunakan antara 155 sampai 160 karakter untuk deskripsi optimal. Yang keempat adalah referensi iklan. Lihat iklan di Google Ads untuk gaya penulisan yang menarik dan adaptasi untuk meta description kamu. Yang kelima adalah buat name citation. Name citation atau name address phone number itu adalah informasi yang penting untuk lokal SEO yang berisi nama bisnis, alamat, dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Berikut cara memaksimalkan name citation. Yang pertama adalah konsistensi informasi. Pastikan name citation itu yang kamu bagi di internet itu konsisten dengan di Google Businessku. Yang kedua adalah distribusi name citation. Share di website, blog, media sosial, dan platform lain di internet. Semakin sering di name citation muncul, semakin terkenal bisnis kamu di mata mesin pencari. Terus yang kedua adalah tanggapi ulasan konsumen. Ulasan konsumen itu sangat mempengaruhi reputasi bisnis kamu di Google Businessku. Berikut tips untuk mendapatkan ulasan yang bagus. 1. Lokasi bisnis. Terus yang selanjutnya adalah yang keenam, tanggapi ulasan konsumen. Ulasan konsumen itu sangat mempengaruhi reputasi bisnis kamu di Google Businessku. Berikut adalah tips untuk mendapatkan ulasan yang bagus. Yang pertama adalah lokasi bisnis bersih. Pastikan lokasi bisnis itu selalu dalam kondisi bersih. Terus yang kedua adalah pelayanan yang ramah. Berikan pelayanan yang ramah dan profesional. Yang ketiga adalah informasi kontak. Sediakan informasi kontak yang mudah dihubungi. Yang keempat adalah unggah foto. Unggah foto interior dan eksterior bisnis kamu untuk memberikan gambaran kepada calon pelanggan. Yang kelima adalah tanggapi komentar. Aktif menanggapi komentar dan ulasan konsumen untuk menjaga rating dan review tetap positif. Yang ketujuh adalah lengkapi informasi seputar produk.
informasi lengkap mengenai produk dan layanan itu sangat penting di Google Bisnisku. Berikut langkah yang bisa diambil. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu tuh dapat mengoptimalkan lokal SEO untuk bisnis kamu, meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak untuk pelanggan lokal. Terus yang pertama adalah membantu menghasilkan angka konversi tertinggi. Pertama, manfaat lokal SEO itu adalah dapat menghasilkan angka konversi yang tinggi. Hal ini tuh juga dibuktikan dalam studi bahwa angka konversi lebih tinggi yaitu 50% dibandingkan dengan iklan konvensional. Yang kedua, sarana marketing pasar lokal. Selain dapat meningkatkan angka konversi yang tinggi, lokal SEO itu juga bisa menjadi sarana marketing dalam pasar lokal. Alasannya adalah orang-orang itu biasanya mencari bisnis yang ada di sekitar mereka untuk menggunakan produk layanan yang ditawarkan. Dengan menggunakan lokal SEO, bisnis yang kamu miliki itu bisa berpotensi muncul pada pencarian calon pelanggan dari pasar lokal yang sedang mencari bisnis sejenis. Yang ketiga adalah kesempatan untuk menggunakan persaingan bisnis. Terakhir dan yang tidak kalah penting adalah manfaat lokal SEO. Itu adalah meningkatkan kesempatan untuk memenangkan bisnis. Faktanya adalah hanya ada 44% bisnis yang mendaftarkan diri mereka ke Google Business Profile di seluruh dunia. Tentunya hal ini bisa menjadi kesempatan yang bagus buat kamu untuk memenangkan persaingan antar bisnis. Nah, itulah pembahasan tentang apa itu lokal SEO, manfaat dan strategi optimasinya. Dari penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa lokal SEO itu adalah teknik promosi bisnis yang mempermudah konsumen lokal untuk menemukan produkmu. Selain memberikan kemudahan bagi konsumen, lokal SEO itu juga sangat menguntungkan bagi para pemilik usaha karena dapat memberikan kesempatan untuk memenangkan persaingan bisnis yang ada di pasar. Yang selanjutnya adalah studi kasus, yaitu yang saya akan tampilkan adalah di sini adalah dari CM Labs, yaitu Populix, yang terakhir diberi oleh CM Labs itu pada September 18, 2024. Nah, di sini tuh udah diterangkan ya, udah kelihatan ada SEO data, ada keyword ranking atau organik, terus 28,14, terus sales marketing shares itu 1,9%, terus keyword ranking atau absolute itu 29,3, terus pertumbuhan organic traffic 830%, terus brand position itu 11, dan organic keywordnya itu yang terdeteksi adalah 86.000 plus nih. Terus untuk pokok bahasannya adalah Populix itu mengalami permasalahan pada on page di awal periode kolaborasi dengan CM Labs, seperti meta title dan meta description yang belum sesuai dengan pencarian pengguna di Google. Terus untuk menangani ini, tim CM Labs itu berkolaborasi dengan tim developer untuk melakukan penyesuaian dan alisi menyeluruh pada halaman web statis. Terus hasilnya situs web Populix itu mengalami kenaikan organik traffic sebesar 830% pada Oktober tahun 2022. Selanjutnya tentang klien. Populix itu adalah perusahaan yang penyedia survei dan riset terkait bisnis yang menghubungkan individu pelaku UMKM. Perusahaan lokal itu dapat multinasional, perusahaan rintisan, serta akademisi dengan responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Populix dan CM Labs itu telah berkolaborasi sejak Mei 2021. Terus yang selanjutnya adalah layanan yang diambil. Di sini ada SEO service dan SEO writing. Tantangan yang kami hadapi itu adalah permasalahan on page. Di awal periode kolaborasi dengan CM Labs, itu Populix itu memiliki beberapa masalah on page, itu seperti meta title dan meta description yang belum sesuai dengan pencarian pengguna di hasil pencarian di Google. Nah, solusi terbaik dari kami itu adalah dari permasalahan on page itu, untuk menangani permasalahan ini, itu tim CM Labs itu berkolaborasi dengan tim developer untuk melakukan penilaian ulang yang mencakup penyesuaian pada halaman web statis dan halaman blog. Nah, di sini ada pencarian organik, pertumbuhan website traffic. Setelah bekerja sama dengan CM Labs, itu website Populix itu mengalami peningkatan organik traffic yang menjanjikan, yaitu sebesar 813% hingga bulan Oktober di tahun 2022. Di sini dalam pencapaian bisnis itu meningkatkan demand untuk layanan Populix. Populix itu menawarkan layanan untuk melakukan survei. Surveinya itu di lapangan, di mana layanan itu belum banyak ditawarkan oleh perusahaan lain, sehingga keywords komersial yang ditargetkan itu belum memiliki demand yang besar. Adanya pertumbuhan organik yang sangat bagus pada Populix itu menjadikan keywordnya itu komersial, terus memiliki demand yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah komunikasi USP perusahaan yang efektif. Itu dalam peningkatan performa organik yang ada pada situs web Populix itu menjadi salah satu pemicu keberhasilan komunikasi brand Populix di pasar. Terus
SEO data. SEO data itu ada keyword ranking. Populik Populik itu memiliki keyword ranking yang rata-rata berada pada peringkat 28 search engine page result atau SERP. Populik itu sulit menemukan pijakan untuk rata-rata keywords ranking karena bisnis yang selalu nice. Itu meskipun begitu, tim CM Labs itu tetap melakukan upaya untuk komprehensif dengan menghasilkan rank distribution yang menguntungkan. Terus selanjutnya adalah brand position. Itu Populik itu berhasil berada pada brand position ke-11, bersaing ketat dengan situs web kompetitor lainnya, yaitu berkat upaya kami yaitu memastikan keyword yang relevan dan memiliki search volume tinggi berada pada top 10 dan top 3. Terus market shares. Itu Populik itu mendapatkan market share itu sebesar 1,9%. Itu bersaing ketat dengan situs web kompetitor lainnya berkat upaya kami memastikan keyword yang relevan dan memiliki search volume tinggi berada pada top 10 dan top 3. Rank distribution. Populik itu berhasil memperoleh rank distribution pada top 3 dan top 10 itu berkat upaya optimasi dan konten pilar yang berkaitan dengan keyword tersebut. Terus pertumbuhan organic traffic-nya itu Populik itu meraih pertumbuhan organic traffic itu sebesar 813%. Itu berkat upaya kami dalam memantau rank distribution dan market share serta melakukan optimasi. Terus dilihat organic keyword yang terdeteksi. Populik ini memiliki lebih dari 86.000 organic keywords captured dan berkat upaya tim CM Labs untuk menjaga rank distribution, brand position dan market share itu agar berada pada posisi yang tinggi dan menguntungkan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.